Bapak, beliau adalah praktisi TVRI. Yang kedua, yang terhormat narasumber kita, Ibu Nurleli Mkom. Beliau adalah praktisi NIS TV. Ya, yang saya ucapkan terima kasih kepada panitia, khususnya program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara Medan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang begitu semangat dan hadir untuk mendengarkan paparan materi dari narasumber kita. Sebelumnya kita mulai dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama tahu bahwasannya hari ini adalah kegiatan pelatihan broadcasting ya. Broadcasting itu adalah distribusi audio atau video yang mengirimkan sinyal program untuk penonton. Yang mana penonton itu baik dari kalangan anak-anak, remaja, maupun tingkat dewasa. Sebelum itu, marilah kita simak penjelasan dari narasumber kita yang pertama. Izinkan saya untuk membacakan CV Bapak Aslim Rafina MA. Beliau lahir di Desa Klambir pada tanggal 26 Januari 1973. Saat ini aktif pada berbagai kegiatan broadcasting dan entertainment di TV, radio, maupun kegiatan outdoor. Adapun narasumber kita yang kedua, Ibu Nurleli Mkom. Beliau adalah produser NIS TV Medan. Yang lahir di Medan tanggal 2 Februari 1976. Beliau aktif sebagai reporter radio, wartawan, dan sekarang ini sebagai dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekedar mengingatkan kembali kepada narasumber dan peserta bahwasannya waktu yang diberikan kepada narasumber selama 30 menit ya, Bapak Ibu. Kemudian akan dilanjutkan kembali ke diskusi antara peserta dan narasumber. Kepada peserta, silahkan menyiapkan beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat di bawah ini. Nanti akan disampaikan kepada narasumber apa aja yang disiapkan oleh peserta pertanyaannya berikut. Baik, langsung saja karena waktu sudah pukul 8:22, saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Bapak Aslim Rafina MA. Kepada Bapak, saya persilahkan segala hormat. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia, dan salam sehat untuk kita semua. Ibu narasumber, Bu Leli ya. Bu Leli, selamat pagi. Ibu moderator dan para peserta sekalian yang saya hormati. Syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah. Dan senang sekali pada hari ini masih diberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bertatap muka bersama, walaupun melalui daring dalam webinar ini tentunya, untuk meningkatkan dan mencerahkan pengetahuan kita semua, khususnya dalam bidang broadcasting pada pagi hari ini. Baik, saya ingin tentunya, karena ini sifatnya pelatihan, ya, tentunya saya ingin tentunya keterlibatan daripada para peserta sekalian nantinya untuk lebih banyak mempraktekkan apa yang kita latihkan pada hari ini berkaitan dengan broadcasting. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mbak Moderator tadi, broadcasting itu adalah penyiaran, ya, menyampaikan sinyal kepada audiens, kepada penerima pesan yang disampaikan melalui sinyal pemancar. Jadi bisa berupa radio maupun televisi. Ya.
seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini, ya, media handphone juga merupakan satu hal yang bisa kita gunakan dalam kegiatan broadcasting, terutama untuk latihan bagi para pemula. Nah, oleh karena itu, memang kegiatan broadcasting ini memiliki banyak keterkaitan di dalamnya. Ya. Bukan hanya presenter sebagai ujung tombak daripada kegiatan broadcasting tersebut, yang biasa kita dengan host atau penyiar di radio, tetapi juga orang-orang yang terlibat di dalamnya sehingga dapat menyampaikan kemasan acara maupun pesan tersebut atau berita tersebut kepada khalayak. Bisa itu wartawannya, bisa itu produser, kameramen, peliput, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu menjadi satu teamwork untuk mengemas suatu acara atau berita yang baik, yang layak untuk disampaikan kepada masyarakat. Di kesempatan ini, tentunya kalau untuk pelatihan kameramen, produser, dan lain sebagainya, itu akan memakan waktu yang cukup panjang dan lebih detail. Maka saya ingin fokus untuk melatih, mengarahkan anak-anak kita ini, khususnya dari jurusan ilmu komunikasi, untuk bagaimana bisa menggunakan public speaking sebagai host, sebagai penyiar, sebagai pembawa acara, baik itu di televisi maupun di radio. Karena ini yang akan dilihat sebagai ujung tombak dari penyampaian broadcasting tersebut. Nah, untuk itu, bagi seorang penyiar tentunya, atau seorang pembawa acara di televisi, ada banyak hal penting yang harus melekat pada dirinya. Yang pertama, dia harus memiliki pengetahuan yang luas. Ya, dia memiliki pengetahuan yang luas, sehingga artinya dia harus mengetahui segala sesuatunya. Karena dia berhadapan nantinya, terutama dalam penyampaian atau peliputan berita. Seorang host atau pembawa acara di televisi misalnya, dia akan berhadapan dengan orang-orang yang berbeda latar belakang. Bisa berhadapan dengan ahli hukum, bisa berhadapan dengan ekonom, dan lain sebagainya. Dan segala sesuatunya itu sebagai seorang wartawan, karena dia bersifat sebagai wartawan juga. Dia harus mengetahui itu, menanyakan sesuatunya itu juga tahu dan mengerti dengan istilah-istilah hukum, tahu dengan bagaimana perkembangan ekonomi hari ini, tahu dengan bagaimana berpolitik. Kita bisa saksikan itu host atau pembawa acara di televisi, ya, bagaimana mereka mewawancarai narasumbernya, bagaimana dia mendebat mereka, seakan-akan mereka juga memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Ya. Nah, yang kedua, dia juga harus memiliki penampilan yang menarik sehingga enak dilihat. Ya, penampilan yang menarik. Bukan harus cantik atau ganteng, tapi penampilannya itu bisa enak dilihat, pakaian dan lain sebagainya. Kemudian memiliki suara, karakter suara yang enak didengar. Nah, untuk karakter suara ini tentunya dia harus menguasai ilmu public speaking. Bagaimana cara berbicara di depan umum, mengatur intonasi, gaya suara, dan lain sebagainya. Begitu juga gestur dan bahasa tubuhnya. Nah, kesemuanya itu harus menjadi satu bagi seorang pembawa acara atau penyiar. Nah, kalau di televisi misalnya, memang kita berhadapan dengan orang langsung, ya, seolah-olah, karena ada biarpun kita di studio, hanya beberapa orang yang ada di situ. Kalau di radio itu bahkan lebih ribet lagi sebenarnya. Karena kalau di radio itu kita hanya berada dalam ukuran ruangan yang mungkin kita sendiri yang ada di dalam. Ya.
cuma kita sendiri yang ada di dalam, bagaimana kita mampu untuk berbicara seakan-akan berinteraksi dengan para pendengar yang ada di rumah, yang mendengarkan kita, atau yang membuka radio tersebut. Nah, dan itu juga harus tidak boleh boring, tidak boleh datar. Itulah gunanya intonasi suara itu tadi. Kapan kita harus menyampaikan bahasa itu dengan penekanan yang khusus, kapan harus datar, kapan harus. Nah, kesemuanya itu memiliki intonasi. Misalnya, saya akan memberikan pandangan untuk radio misalnya. Baik, selamat pagi para pendengar sekalian, masih bersama kita di sini di 107,5 FM dan intonasi suara yang demikian harus dipahami oleh seorang penyiar radio. Karena berbeda posisi, berbeda tempat, berbeda karakter, berbeda intonasi suara yang disampaikan. Reporter dengan pembaca berita misalnya yang ada di studio, itu intonasi dan gaya suaranya juga berbeda. Kalau reporter dia menyampaikan berita tersebut akan lebih mungkin lebih cepat durasinya atau kalimat-kalimat yang disampaikan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi kebakaran yang tadi malam terjadi dan hari ini kita saksikan bagaimana begitu cepat intonasinya. Beda dengan orang yang ada di studio misalnya. Pemirsa, kebakaran besar tengah terjadi tadi malam sekitar pukul 20.00 WIB. Kejadian tersebut tidak merenggut korban jiwa, tapi merugikan, ditaksir dapat merugikan sekitar ratusan juta rupiah. Nah, intonasi-intonasi suara yang demikianlah yang kita harapkan. Nah, kemudian bagi seorang pembawa acara atau penyiar radio televisi itu tadi, dia harus juga menguasai keilmuan lainnya yang terkait dengan broadcasting tersebut. Ya, dia harus tahu bagaimana melek dengan kamera misalnya, tahu dengan kamera. Ketika kamera itu hidup, yang mana yang hidup, ya. Terutama bagi pembawa acara yang ada di televisi misalnya. Itu televisi itu kameranya macam-macam itu. Ada yang di sini, ada yang sini, ada di sini, ada beberapa tempat. Dia harus tahu kamera mana yang sedang merekam dirinya. Nah, bagi penyiar radio juga harus tahu dan mengetahui sisi-sisi lain daripada peralatan radio tersebut. Kapan harus menghidupkan ini, bagaimana cara menghidupkan dan memutar lagu dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya menguasai bagaimana menyampaikan public speaking itu saja, tapi juga harus sadar dan mengetahui dengan posisi-posisi lainnya. Nah, ada editing dalam kegiatan broadcasting tersebut, terutama dalam berita, ya. Ada editing. Nah, memang bagi pembaca berita, kegiatan editing tersebut sudah ada tim khusus misalnya. Sudah ada tim khusus yang menangani itu kalau memang pekerjaan itu dilaksanakan dalam tim. Begitu juga dalam pelaksanaan penyiaran misalnya. Ada editing, ada hal-hal yang bisa disebutkan, ada yang tidak bisa disiarkan, misalnya itu hak daripada editing dalam kegiatan tersebut. Nah, kesemuanya itu menjadi satu bagian penuh dalam kegiatan broadcasting. Kita hari ini, saya berharap mungkin tidak semua kita bisa menguasai hal tersebut dalam kegiatan broadcasting. Satu orang itu tidak bisa dia yang harus menjadi editing, tidak bisa dia yang jadi kameramen, tidak bisa dia yang jadi produser, ya. Tapi itu adalah merupakan kerja tim. Tapi harus kita ketahui dasar-dasar daripada masing-masing pekerjaan tersebut sehingga seorang penyiar, seorang pembawa acara nanti akan tampil lebih baik dalam menyampaikan pesan dan mengemas acara yang disampaikan. Barangkali demikian saja, Bu Moderator, saya punya usul untuk mempersiapkan anak-anak kita itu dalam membuat bukan hanya pertanyaan, tapi juga saya ingin mereka menyiapkan naskah berita
atau reportase yang ingin disampaikan. Kita mau coba mendengar bagaimana cara mereka dalam menyampaikan dan melaporkan atau mereportase suatu berita. Ini pengantar dari saya, Bu Moderator. Terima kasih dan saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Aslim Raffi Naimah. Sangat luar biasa ya Bapak. Kita dapat menambah ilmu dari broadcasting ini. Jadi pesan beliau bahwasannya kita itu benar-benar memahami keadaan gitu ya Pak ya. Ketika kita sebagai host di TV, kita harus memahami di mana letak kamera itu. Kemudian ketika di radio, kita sebagai host, kita harus tahu bagaimana peralatan yang ada di lokasi radio. Jadi ini kepada peserta, kesempatan kepada peserta untuk bertanya maupun ada menyampaikan bagaimana cara kita sebagai host baik dari televisi atau radio. Saya persilakan kepada peserta untuk memberikan saran atau pengalaman atau masukan kepada kita agar diskusi kita hidup, gitu ya. Terima kasih. Kepada peserta silakan. Saya akan membacakan kolom chat di bawah ini ya. Apakah ada pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama-sama? Kita tunggu sebentar ya Bapak Moderator. Jika ada tanggapan, saran dari peserta kita hari ini. Silakan para peserta. Baik, jika tidak ada, kita tunggu ya. Baik, ada yang memberi tanggapan? Ya, kepada Mesyara, silakan. Saya baru masuk, Bu. Ya, Bu. Baru masuk ya? Ada mau Bu Moderator. Ya, Bapak. Sorong papan tarik papan. Pagi-pagi pergi ke gunung. Iya. Itu Mesyarah bukan mau ngasih tanggapan. Cuman dia baru bergabung. Ya, betul Pak. Betul sekali. Saya kira memberi tanggapan Pak. Baik, sambil menunggu dari peserta, kita lanjut aja dulu ya Pak ya. Ke narasumber kita yang kedua ya. Boleh ya Bapak? Boleh ya Pak ya? Terima kasih kepada Bapak Aslim Raffi Naimah. Kami persilakan kepada Bu Nurleli M.Com untuk menjelaskan materi yang berkaitan dengan tema kita yaitu broadcasting. Terima kasih kepada Ibu Nurleli, dipersilahkan dengan segala hormat. Ya, baik, terima kasih Ibu Moderator. Saya mungkin ada materi ya, tapi bisa di-share. Sebenarnya sih nggak jauh beda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Senior, Bang Aslim. Senior ini di TVRI ya, cukup menarik yang disampaikan Bang Aslim. Sebenarnya sih nggak jauh beda ya yang apa yang disampaikan Bang Aslim, karena memang broadcasting pada dasarnya itu. Tapi ya saya kemarin dapat materi tentang bagaimana broadcasting dan jurnalistik. Mungkin bisa di-share atau gimana ya? Saya coba share sendiri ya. Ya,
hostnya mungkin bisa nge-share materinya ya. Boleh, Bu, di-share. Ya, kayaknya dari ini kali. Ya, nampak Bu, nampak. Ya, saya coba ini, tapi nggak jauh beda sih seperti yang disebutkan Bang Asun tadi ya, broadcasting itu apa. Nah, broadcasting dan jurnalistik, minat yang mana? Mungkin bagi mahasiswa komunikasi yang belum memilih jurusan, fashionnya kemana gitu. Broadcasting kah, jurnalistik kah, minatnya seperti apa? Pingin yang mungkin lebih ke, pinginnya mau jadi tampil di TV atau menjual suaranya, mungkin lebih kemana menariknya. Mungkin orang yang mahasiswa yang hobinya menulis, sering membuat diary atau gimana gitu kan, mungkin ke jurnalistik. Nah ini mungkin saya sedikit akan tadi kalau Bang Asin bilang broadcasting, mungkin sedikit dipetakan. Broadcasting memiliki kata dasar broadcast, yakni proses pengiriman sinyal. Nah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah penyiaran, artinya ada keseluruhan proses penyampaian. Nah di sini kita bicara dari bagaimana membuat sebuah konten untuk sebuah siaran, dari proses itu dari pra-produksi, produksi, dan pasca produksi. Jadi broadcasting ini lebih kepada teknisnya, seperti itu ya Bang Hasilnya, kepada teknisnya. Di situ ada kameramen, ada produser, dan lainnya. Itu lebih kepada teknisnya. Itu yang di broadcasting ya. Nah, sedangkan jurnalistik itu menyangkut kewartawanan, pesurat kabaran yang bicara kepada etik. Nah, jurnalistik adalah pekerjaan yang mengumpulkan, menulis, menyunting, menyebarkan berita, dan melalui surat kabar, media, dan lainnya. Nah, saya mengutip juga beberapa pengertian jurnalistik menurut para pakar, yaitu sebuah teknik dalam menyunting berita, mulai dari mendapatkan bahan hingga menyebarkan kepada masyarakat. Nah, jadi apa sih yang membedakan antara broadcasting dan jurnalistik? Nah, kalau sebenarnya kalau dalam akhirnya dalam proses pelaksanaan sendiri itu sebenarnya tidak jauh beda ya. Kalau jurnalistik berita itu lebih daripada produknya ya. Kalau broadcasting adalah prosesnya sendiri. Nah ini slide selanjutnya, apa sih yang harus diketahui dari broadcasting jurnalistik? Saya coba sedikit mencari mentabulasi ya. Mungkin bagi kawan-kawan mahasiswa yang sudah memilih jurusan atau yang bakal memilih jurusan, apa sih yang membedakan broadcasting jurnalistik? Nah, dari kalau bicara masalah prodi, itu beda konsentrasi jurusan. Nah, jurnalistik itu lebih mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pemberitaan, mencari, menulis, menyunting berita, hingga proses pendistribusian berita. Nah, broadcasting konsentrasinya pada produksi program berita dan non-berita seperti di radio dan televisi. Nah, ini bagaimana kerja sebuah tim seperti Bang Asim tadi. Ada tim dan ada aspek kreativitas, ada SDM-nya di sini. Nah, kalau berkaitan dengan masalah prodi, nah mata kuliah yang dipelajari tidak sama. Beberapa fakultas, beberapa universitas itu membedakan antara materi atau mata kuliah yang diajarkan di broadcasting dan di jurnalistik. Nah, kalau di jurnalistik ya berkaitan dengan pemahaman media, produksi berita, teknik wawancara. Nah, kalau di broadcasting di beberapa kampus, universitas gitu, ada fakultas broadcasting memiliki mata kuliah yang berhubungan dengan teknik industri, bicara bagaimana mengambil teknik mengambil gambar, teknik siaran, dan teknologi siaran, bahkan manajemen dari sebuah penyiaran. Dan yang lainnya di porsi ilmu yang berbeda. Nah, di jurnalistik, di broadcasting, di beberapa kampus juga memiliki porsi ilmu yang berbeda gitu. Jurnalistik mempelajari semua prodi ilmu komunikasi. Pada dasarnya broadcasting dan jurnalistik itu memang sama-sama mempelajari ilmu komunikasi ya kan. Dan broadcasting mempelajari ilmu penyiaran dan produksi siaran. Di situ teknisnya semua. Kalau umpamanya ketika live di studio, apa saja sih yang alat yang dipergunakan, tim apa saja. Nah, ketika live report di luar, nah berapa tim yang dibutuhkan? Nah, bisakah dengan alat yang sederhana melakukan sebuah live report? Sekarang ini banyak ya
Dulu ada mungkin mobil van ya, atau sekarang istilah SNG, sekarang kita menggunakan live view untuk sebuah proses produksi siaran live report di lapangan. Nah, nantinya orang yang memilih jurusan broadcasting dan jurnalistik ketika lulusannya itu kemana gitu. Nah, ini nanti kompetensi lulusan yang diharapkan dari jurnalistik diharapkan memiliki kompetensi menulis, memproduksi berita. Nah, broadcasting memiliki keahlian kompetensi membuat konsep program, radio, serta riset dan marketing siaran program. Nah, peluang kerja yang digeluti kalau lulusan jurnalistik ya pastinya mau dia broadcasting, jurnalistik, bisa jadi penyiar radio, pembawa acara, public speaker ya, seperti bahkan dosen. Dan teknisnya, kalau pengalaman saya di kantor sendiri, orang-orang yang terlibat di dunia broadcasting, yang di iNews lah katakan, itu basic ilmunya cukup banyak ya, beragam. Dan memang untuk yang orang-orang teknis, seperti pengendalian alat, teknik, ada juga tamatan dari teknik gitu kan. Nah, orang-orang yang bekerja di redaksi memang kita prioritaskan orang-orang yang tidak jauh dari spesialnya ke jurnalistik dan broadcasting sendiri, ilmu komunikasi. Dan orang-orang yang memang punya basic pengalaman menulis. Nah, kalau lulusan broadcasting, peluang kerjanya kemana aja? Ya bisa membuat PH gitu ya, atau juga bisa menjadi orang yang bergabung di sebuah tim kreator, membuat divisi perencanaan program, bahkan menjadi sebuah floor director untuk dari sebuah PH dan televisi lainnya. Nah, peminatan broadcasting mengajarkan, jadi saya mengambil kesimpulan bahwa peminatan broadcasting mengajarkan skill yang berhubungan dengan teknis dalam industri media, teknik pengambilan gambar, visual, penjalan program, penulisan skrip, dan lain-lainnya. Sedangkan jurnalistik lebih banyak mempelajari media cetak dan seperti struktur media, tahapan produksi, dan lainnya. Nah, jadi bagaimana sinkronnya antara broadcasting dan jurnalistik ya? Ini sangat berkaitan. Dan nanti kita berkembang lagi, jurnalistik televisi itu merupakan produk dari broadcasting, penyiaran itu sendiri. Nah, kita bisa sharing juga seperti Bang Asli bilang, banyak hal yang bisa kita dapat, kita peroleh dari mempelajari broadcasting ini. Tidak hanya semata menjadi seorang penyiar atau reporter atau produser, tapi juga orang-orang yang memiliki sebuah kreasi kreator yang tentunya orang-orang di broadcasting jurnalistik ini orang-orang yang kreatif, yang memiliki ide, yang bisa membuat sebuah konten. Apalagi sekarang zaman teknologi ya, semua orang berlomba di media sosial, membuat konten, membuat kreasi, membuat media, itu juga nggak jauh beda dari bagaimana mengetahui tentang broadcasting dan jurnalistik itu sendiri. Mungkin itu Mbak Moderator, pengantar dari saya, nanti lebih banyak diskusinya, seperti Bang Aslim, kita saling sharing sama para peserta webinar pagi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan materi sangat luar biasa kepada kita semua. Sehingga saya tertarik ini menjadi host yang terbaik ya Bu ya. Dan saya sudah dapat ilmu dari Ibu bagaimana itu broadcasting beserta jurnalistik. Ternyata broadcasting itu bukannya mudah ya Bu ya. Ada teknik-tekniknya ataupun tahap-tahapnya yang harus kita kuasai. Begitu juga di jurnalistik, rupanya jurnalis itu yang memiliki pengetahuan yang luas. Karena dia harus menulis, menyaring, menyunting, sehingga sampai kepada masyarakat. Baik, di sini saya sudah ada nih dari peserta ditujukan kepada Bapak Ibu narasumber kita. Ada pertanyaan dari Amalia. Langsung saja diskusi ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum, saya ingin bertanya dari Amalia, bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu bisa bergabung di stasiun TV? Mohon berbagi pengalamannya agar dapat memotivasi kami semua. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan dijawab kepada narasumber pertama maupun kedua. Silakan. Saya duluan ya? Ya, silakan Bang Hasli. Oke. Terima kasih. Amalia ya. Mama mana?
Baik, jadi begini, memang segala sesuatunya itu memang dari sumber daya kita sendiri. Saya aktif di TPRI pegawai di situ ya, karena kalau orang yang memang ada dari pegawai, dia biasanya dulu dari, kalau dahulu kan dari Departemen Penerangan segala macam ya, baru masuk ke situ. Jadi tidak dinas di situ. Tapi karena orang TPRI melihat kita aktivitas di luar, saya aktifnya itu sebagai MC pembawa acara, ya, mengemas, entertain dan lain sebagainya. Jadi dengan begitu orang TPRI kebetulan lihat, ya, dan dia tertarik dengan gaya dan bagaimana kita membawakan acara, terus mereka tawarkan, kita buat program ya di TPRI waktu itu dengan kegiatan-kegiatan budaya. Jadi kita yang isi kegiatan budayanya di TPRI, ada beberapa program kita tawarkan untuk dilaksanakan dan ditayangkan di TPRI beberapa waktu yang lalu. Ada ronggeng, ya, kegiatan-kegiatan adat. Ada apresiasi, ya, acara apresiasi waktu itu. Ada etnika, kemudian ada apa lagi? Dendang pantun, Minang berdendang, itu beberapa program yang kita tawarkan dan bekerja sama dengan TPRI waktu itu. Jadi, bukan kita langsung nyemplung di situ, ya, tapi karena apa namanya aktivitas kita, kemudian orang melihat. Jadi adik-adik Amalia dan yang lainnya tetaplah berlatih dan beraktivitas. Rezeki itu kita nggak tahu kan di mana, nggak bisa diukur. Barangkali ketika kita sedang tampil di satu tempat, apa yang kita tampilkan itu menarik orang lain dan barangkali itu juga bisa dilihat dan bisa direkrut orang lain kan begitu. Oke, boleh ke Ibu Leli melalui Ibu Moderator. Terima kasih kepada Bapak atas jawabannya kepada Amalia. Lanjut saja jawaban yang dari narasumber kita, Ibu Nureli. Silahkan, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Amalia. Kalau Bang Asli memang bakatnya dari vokalnya aja sudah ketara ini penyiar. Udah punya karakter suaranya kan, dari pantun tadi, dari pembukaan, dari ngobrol udah enak suaranya gitu kan. Jadi memang benar-benar orang yang sudah berkecimpung di dunia penyiaran ya, broadcasting, dari MC dan moderator juga mungkin dan penyiar ya. Kalau saya bisa bergabung di stasiun TV, saya memang basicnya dulu kuliahnya itu di komunikasi, cuma jurusannya beda, humas. Nah, tidak kepikir sih kemarin itu bisa bekerja di dunia jurnalistik. Awalnya saya bekerja di media cetak, di media cetak itu di Jawa Post Group sampai beberapa tahun. Ya dulunya saya punya cita-cita juga sih, pengen jadi penyiar. Kan, kalau tahun-tahun saya kelahiran dulu kan tahun itu belum begitu booming ya. Kayaknya kalau jadi penyiar enak yang masuk TV gitu. Cuman dalam proses perjalanan, saya dulunya asal di kampus, di sekolah suka jadi pembawa acara gitu. Jadi pinginnya jadi penyiar nih, cocok. Gitu. Bekerja di jurnalistik, awalnya bekerja di dunia ini, jadi wartawan di radio, wartawan di media cetak di JPNN Group, terus ke radio akhirnya ke stasiun TV, dulunya di Daily TV, sekarang di iNews. Ya tentunya kita harus tahu dulu minat kita nih kemana gitu, passion kita kemana gitu. Kita punya kemampuan nggak? Ketika kita punya minat, tapi kita merasa kita punya ini nih, aku bisa, tapi tidak dimulai dengan niat dan membangunnya itu, ya sama aja tidak akan bisa berkecimpung di dunia itu. Nah, saya di iNews sendiri, saya sering nerima beberapa presenter untuk casting. Mereka sebelum terima jadi presenter, mereka casting. Dia sudah tahu mau casting, tapi ketika mau menjadi penyiar, melamar di televisi, tapi ketika dipanggil untuk casting tidak mempersiapkan diri, gitu kan. Orang merasa dia punya bakat,
punya minat untuk bekerja di TV, tapi tidak mengasahnya. Gitu. Nah, jadi kalau adik-adik kayak Amalia dan lainnya bisa bekerja di televisi, ya kamu punya keyakinan, punya minat, dan rasa fashionnya memang di media, ya gali aja terus gitu. Dan kalau memang berasa menjadi lebih penyiar, ya coba aja berlatih untuk public speaking dan gali terus potensi yang ada di diri kita untuk bisa bergabung di stasiun TV. Dan saya selain karena dari awalnya memang jurnalistik, terus di radio juga, radionya news, kemarin itu Prapanca Trijaya Medan, dan itu saya sering live report di lapangan, bahkan beberapa dari pengalaman saya membawa berita live report, sering juga seperti Bang Aslim ya, langsung diundang jadi penyiar dan jadi pembawa acara beberapa program di televisi. Saya juga kadang diminta untuk jadi pembawa acara untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mau outdoor maupun indoor, atau yang sifatnya politik maupun santai. Seperti itu. Amalia. Terima kasih kepada Ibu yang telah menjawab pertanyaan dari Amalia. Gimana Amalia? Jika ada lagi yang kurang, apalagi pertanyaannya boleh sampaikan kembali ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini ada nih pertanyaan dari Yunda dari Ikom 4. Nah, ilmu komunikasi memang aktif semua nih Bu. Ya. Aktif untuk mendengarkan bagaimana broadcasting yang sukses seperti Bapak Ibu narasumber kita pagi ini ya. Adapun pertanyaannya, Assalamualaikum Ibu, saya mau izin bertanya, sikap seperti apakah yang harus kita punya untuk menjadi host yang baik dalam pembawaan acara? Kemudian yang kedua, bagaimana teknik yang dilakukan agar tidak berantakan Bu dalam penyampaian? Nah, ada 3 nih nampaknya nih Bu. Yang ketiga, bagaimana langkah awal untuk memulai menjadi seorang jurnalistik? Ini berarti tertuju kepada Ibu nih. Boleh juga. Nanti kalau Bang Aslim juga bisa ya kan? Boleh. Tapi ini kayaknya tertuju kepada Ibu. Nah, boleh ditambah mana sebelum pertama. Silakan Bapak Ibu. Yang pertama tadi apa ya? Yang pertama. Sikap Ibu, sikap. Seperti apakah yang harus kita punya untuk menjadi host yang baik dalam pembawaan acara? Itu yang pertama Bu. Silakan Ibu. Ya, sikap ya. Ya, sikap tentunya kita harus profesional gitu ya, profesional dalam materi, dalam membawa sebuah acara. Nah, saya di iNews selain dulunya reporter juga sebagai host lah istilahnya, pembawa acara untuk beberapa program talk show. Nah, ketika saya di direct atau diminta untuk menjadi seorang host untuk sebuah program talk show, ya tentunya karena kerja di broadcasting itu seperti tadi itu ya, kerja tim dan juga harus koordinasi. Host juga harus tidak hanya menerima, tapi juga harus mencari, berkoordinasi dengan tim lainnya, bahkan kameramen, produser. Bahkan apa nih yang harus dibuat. Nah, ketika saya didaulat untuk harus membawa program, membawa acara, saya tanya dulu nih, topiknya apa dulu topik. Nah, tentunya saya harus membekali diri saya sendiri terhadap topik yang akan saya bahas. Nah, saya akan juga ketika bahan sudah saya dapat dan sudah saya ketahui apa yang menjadi apa yang akan saya gali dalam ketika bawa acara ini untuk talk show, saya akan mengenali akan melakukan komunikasi dengan narasumber. Jadi biar dapat feel-nya gitu, biar dapat chemistry-nya antara saya dengan narasumber, walaupun dialog berlangsung hanya 1 jam. Tapi kan proses untuk kita saling mengenal, seolah ini memang kita sudah kenal baik, dan gesturnya biar dapat gitu, biar chemistry-nya juga dapat, komunikasinya juga nyambung gitu. Karena kadang nggak gampang ya Bang Aslim ya, ketika kita berhadapan dengan kamera, kita disorot dengan kamera, itu semua orang nggak bisa familiar dengan kamera gitu.
pasti gugup, nervous. Bahkan kalau ditanya kalau nggak di countdown, itu kan pasti kan kalau mungkin di TVRI sudah ada sinyal ya dengan lampu dan lainnya. Kita juga seperti itu, kadang kita pakai headset ya, oke kamera 1, kamera 2 gitu, atau nanti di direct gitu. Nah itu kadang ada bagaimana kita juga bisa membangun narasumber untuk bisa dia tidak kaku di depan kamera. Nah, sikap yang harus jadi saya juga harus bisa memoderatorin diri saya sendiri dan juga memoderatorin narasumber. Nah, ya yang terpenting adalah profesional, tidak bisa menguasai diri, bisa menguasai emosi, bisa mengendalikan emosi ya. Ketika buat talk show juga kita harus bisa mengendalikan diri sendiri. Kalau kita udah selalu pemirsa kita nggak bisa kontrol diri, kita panik, ya nggak dapat. Ya berusaha tenang. Saya selalu memulainya itu ketika talk show. Saya bekali diri saya sendiri, saya pahami materi, saya kenali masing-masing narasumber, saya lakukan komunikasi sebelum masuk untuk live gitu sebelumnya, dan selalu diawali dengan bismillah dan senyum gitu. Dan ketika itu pastinya kan kita direct dengan kita koordinasi dengan para kru, jadi benar-benar harus profesional dan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Sikap-sikap seperti itulah yang harus dilakukan seorang pembawa acara atau presenter. Itu baru talk show. Belum lagi untuk presenter berita ya. Presenter berita, ketika kita menyampaikan sebuah lead berita, itu benar-benar kita mewakili, memberikan informasi kepada pemirsa bahwa ini loh kejadian yang, walaupun kita tidak berada di lokasi kejadian, tapi kita dengan menyampaikan sebuah lead berita, opening pembukaan berita, umpamanya, pemirsa baru saja terjadi kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Sumatera Desa Bangunrejo. 3 orang menjadi korban dalam peristiwa kecelakaan ini. Nah, itu baru baca lead, baru masuk narasi gambar. Nah ini seorang menjadi presenter berita itu bagaimana membangun gestur, mimik wajah dan vokal, membentuk vokal seperti itu. Seperti itu dia untuk sikap nomor 1. Yang nomor 2 tadi. Mungkin bisa menjawab ya, Yanda ya tadi ya. Ya, Yunda, Bu. Yuda. Yang kedua, bagaimana teknik? Nah, tadi sikapnya, ini tekniknya yang dilakukan agar tidak berantakan, Bu, dalam penyampaian. Berarti ini kembali kepada diri khususnya ya, Bu ya. Ya, enggak jauh beda juga yang tadi kan kalau sikap. Biasanya kalau saya live report, itu kan, ini ada permintaan live report ya untuk nanti live report ya, kan ada aksi nih, aksi kemarin umpamanya aksi Undang-Undang Cipta Kerja ya, Cipta Kerja. Jam berapa nih ada aksi? Oke, jam sekian gitu. Jam sekian. Oke, nanti siapkan. Nah, sikap saya lakukan tentunya saya juga kembali lagi kita yang jelas seorang orang-orang yang bekerja di dalam dunia broadcasting lah, penyiaran, jurnalistik dan lainnya ya harus melek informasi gitu. Harus melek informasi, ya update lah dengan informasi gitu. Rajin membaca lah gitu. Walaupun teknologi sekarang banyak ya, tidak harus koran dan lainnya kan, update informasi. Apalagi orang yang bekerja di dunia jurnal di media ya, katakan baik itu cetak, elektronik ya, radio, tentu dia harus update dengan informasi gitu. Dan saya harus menyiapkan tentunya wawancara dan lainnya. Nah, ada istilahnya GR. Nah, sebelum saya perform di kamera, oke, standby ya jam sekian gitu. Ya, saya kan juga harus latih. Apa nih? Harus saya koordinasi sama tim pusat. Nanti ini ya, pertanyaan dari Jakarta apa nih? Ini tanya. Ini ya, ini kan baru saya akan nyambung. Nah, ini kan saya harus kita menyampaikan itu kan apa yang ada di kepala kita ya, atau ada yang di pikiran kita. Nah, apa yang ingin kita sampaikan? Tentunya kalau biasanya pemula itu akan mengkonsep gitu. Nah, biasanya kalau saya, bukan berarti saya sudah merasa lebih ini ya, saya akan mengkonsep juga dan akan membuat pointers apa yang akan saya sampaikan. Dan ini biasa saya latih. Kalau saya di studio ketika harus diminta untuk siaran, untuk live report, biasanya selalu itu sudah bahan-bahan sudah disiapkan produser ya, itu termasuk skrip ya istilahnya, atau istilah kita ada skrip lah ya, rundown dan lainnya, ada rundown. Nah itu kita baca dulu, jangan merasa sudah prop ya Bang, sudah merasa profesional, sudah merasa jam terbang yang cukup tinggi, kita abai. Enggak ya, apalagi kalau talk show itu kan kita beda menghadapi orang-orang yang berbeda.
Nah, ketika kita masuk berita, mood kita juga kan harus kita kendalikan. Nah, saya selalu membaca ulang skrip saya, terus saya akan persiapannya pasti panjang ya, kalau kita kan pasti make up. Nah, saya akan berdiri di depan cermin, gitu kan. Saya akan melihat feedback saya. Mood saya lagi nggak bagus, tapi bagaimana saya tidak memunculkan di depan kamera sehingga pemirsa saya melihat saya lagi tidak moodnya. Nah, tetap selalu depan kaca, jadi kita nampak feedbacknya itu gestur saya gimana, aura muka saya bagaimana gitu kan, mimik wajah saya seperti apa ketika saya berdiri depan kaca, dan selalu tersenyum gitu. Dan satu lagi mungkin yang perlu dilakukan persiapannya itu ya, saya selalu mengulang ya apa yang akan saya sampaikan, dan latihan vokal gitu dengan ya standar lah, mungkin A, I, U, E, O, apalagi kalau udah lama nggak siaran. Dan biasanya kalau siaran pagi bangun tidur, terus belum ada aktivitas, jam 8 atau jam 9 harus siaran, itu kan belum ada banyaknya. Nah, vokal terkadang masih berubah, belum stabil ya. Nah, bagaimana saya latihan vokal ya, A, I, U, E, O, gerak muka, dan mengatur artikulasi, intonasi, itu banyak pelajarannya ya Bang Aslim ya. Tekniknya itu ada bagaimana penekanan kalimat, artikulasinya, itu banyak dipelajari di komunikasi, di jurnalistik, dan juga di broadcasting. Jadi itu banyak persiapan yang dilakukan. Walaupun jam terbangnya cukup tinggi ya, tapi tetap juga masih tetap prepare dengan hal-hal yang dianggap mungkin sangat sepele, tapi bisa juga menjebak nantinya kalau kita tidak care dengan yang dilakukan. Seperti itu. Lanjut ya Bu ke pertanyaan ketiga dari si Ketiga, Yunda ya. lagi nih. 3 nih pertanyaan Yunda nih. Yang ketiga nih, bagaimana langkah awal untuk memulai menjadi seorang jurnalistik? Jurnalistik Bu, tadi sebenarnya sudah sampaikan sama Ibu ya kan? Ini dijelaskan kembali. Ya. Terima kasih Ibu, silahkan. Ya, satu hal untuk bergabung di dunia jurnalistik, ya kita mau menulis gitu. Mau menulis gitu kan. Menulis kan. Tentu kan jurnalistik mau menulis ketika ada step by stepnya tadi ya, bahwa ketika seorang wartawan untuk mendapatkan informasi dia pasti ke lapangan, melakukan wawancara. Nah, dan tentunya ini banyak nih, apa nih yang mau ditulis dari lapangan. Kayak semua menarik gitu kan. Tentunya ada sudut pandang, angle-nya apa yang mau diangkat, yang menariknya apa. Jadi kita, kalau saya selalu menekankan ke diri saya dulu ya, ketika saya harus live report atau membuat berita, biasanya tuh di kantor juga ada rapat budgeting. Kalau dulunya ya, kalau sekarang kan dari media sosial dengan grup WA dan lainnya koordinasi. Ini coba update kondisi soal Undang-Undang Cipta Kerja, apa yang menarik untuk ditulis lagi gitu. Nah, tentunya kan ada sudut pandang dalam dunia jurnalistik, ada angle sudut pandang gitu kan, sudut pandang dari liputan yang kita lakukan. Nah, apa yang menarik dari Cipta Kerja lagi yang dibahas yang sudah habis dibuat liputannya, bahkan aksinya berulang-ulang. Ini aksi berulang-ulang, apalagi sih yang dituntut dari ini. Nah, sudut pandangnya apa yang mau kita tulis. Nah, dengan memperkaya wawasan dan juga melatih menulis itu orang-orang yang punya minat, punya bakat untuk yang punya bakat dalam dunia tulis menulis bisa menjadi seorang wartawan. Ya kita lihat aja ya di beberapa seangkatan saya dulu, orang-orang yang bekerja dari jurnalistik, bekerja jadi wartawan, basicnya tidak selalu dia jurusan komunikasi, bahkan ada juga kemarin seangkatan saya dari Tarbiyah, bahkan dia ada dari pertanian. Nah, ketika dia menulis sebuah pertanian lebih mendalam gitu stylenya, mungkin tergantung dari media masing-masing yang gimana role model dari tulisannya gitu kan. Nah, yang terpenting kalau orang-orang yang tamatan dari komunikasi itu lebih dapat semuanya ya, lebih bagaimana menjalin komunikasi, melakukan wawancara, mengenal narasumbernya. Terkadang sangat susah, enggak gampang susah lah untuk melobi narasumber untuk kita lakukan wawancara. Nah, itu juga banyak yang dilakukan. Jadi seorang untuk menjadi jurnalistik itu ya selain menambah wawasan, rajin baca, ya
kenali diri untuk kamu memang hobi nulis nggak, gitu, punya minat menulis nggak, gitu kan? Ya lakukan komunikasi yang baik seperti itu. Ya, Mbak Putri, itu dari saya. Mungkin Bang Baik. Aslin bisa ya kan? Terima kasih kepada Ibu Nurleli. Boleh ditambah lagi ya Pak? Sama Bapak Aslin, silahkan Bapak. Oke, baik, terima kasih. Ini saya sinyalnya agak terganggu ini, mungkin kalau terputus-putus mohon maaf. Persiapan untuk itu biasanya kita buat persiapan fisik. Ada persiapan psikis dan persiapan materi. Persiapan fisik itu berkaitan dengan kebugaran kita, karena nggak enak nanti kalau melihat terutama di televisi ya, orang yang fisiknya belum nggak fit itu akan terlihat loyo, apa tentu tampilannya nggak menarik. Begitu juga kalau penyiar radio misalnya, suaranya itu nggak sesuai, dia lagi sakit, suaranya nggak enak didengar. Nah, persiapan fisik itu perlu, penting, makanya seorang presenter, seorang penyiar harus tetap menjaga kebugaran fisiknya. Ya. Kemudian persiapan psikis, persiapan mental, ini juga perlu. Ya, banyak orang memang apalagi kalau dia pemula, mentalnya agak terganggu sedikit, itu akan berpengaruh sekali terhadap penyiaran tampilannya. Ya, lain kalau memang yang sudah profesional, ya seperti Bu Lili tadi, walaupun dia dalam keadaan nggak mood, tapi bagaimana bisa tampil tetap tersenyum, menyampaikan berita dan lain sebagainya, membawakan acara tersebut. Ya, tapi tidak semua orang bisa demikian. Makanya persiapan mental itu harus perlu. Kemudian persiapan materi, ya. Kalau kita menyampaikan mewawancarai seseorang, ada materi yang harus kita kuasai terlebih dahulu terkait dengan itu. Ya, seperti Bu Lili sampaikan tadi, ya, skripnya harus dipelajari dulu, apa rundown-nya bagaimana. Nah, itu terkait dengan persiapan materi. Kita harus juga mengetahui tentang itu. Kita berhadapan dengan mewawancarai seorang ahli hukum misalnya, kita tahu harus bahasa-bahasa hukum, apa masalah-masalah hukum yang paling aktual pada hari ini kan. Kemudian begitu juga dengan masalah ekonomi misalnya, kita harus tahu bagaimana perkembangan ekonomi kita hari ini. Bicara masalah politik, bagaimana perpolitikan kita sekarang kan begitu ya. Ya harus tahu. Kita lihat bagaimana saya itu di televisi itu, bagaimana mereka reportasi itu, seolah-olah mereka tahu semua begitulah, ya kan? Ada Aiman, ada apa segala macam itu kan, luar biasa. Jadi seolah-olah orang akan menganggap bahwasanya reporter TV itu atau pembawa acara di televisi itu ya memang harus tahu segalanya begitulah. Jadi persiapan materi itu penting. Barangkali itu tambahan dari saya. Kalau perkara apa namanya tadi, Sikap. grogi, sikap, ya mungkin nervous, terutama kalau dalam kegiatan yang live langsung, ya. Nah itu kan agak apa? Kalau dia yang siaran tunda rekaman, itu masih bisa ulang, kita ya? apa ya? Bisa diulang, ya, bisa di-cut, bisa diulang, bisa diedit. Tapi kalau yang dia kegiatan-kegiatan yang live, yang langsung, itu kan tidak bisa diulang. Bagaimana menghindari rasa grogi, apa tampil di depan umum dan lain sebagainya. Ya, itu memang ada pelatihan-pelatihan khusus sih sebetulnya. Tapi kalau saya biasanya di lapangan sesuai dengan pengalaman, ya berhenti sejenak, tarik napas 3 kali dalam-dalam, ya. Kemudian kalau saya kebiasaannya itu menekukkan jempol kaki, ini jempol tangan ya, yang kaki nggak mungkin saya tunjukkan, jempol kaki ditekuk demikian, ya, selama beberapa detik, lepaskan kembali. Nah, mudah-mudahan dengan menarik napas begitu, dia akan lebih fresh. Ya. Begitu juga dalam mengembalikan apa kita. Kadang kan kita sering lupa dengan apa yang ingin kita sampaikan, hilang di tengah jalan. Makanya seorang penyiar, seorang reporter, pembawa acara dan lain sebagainya, itu harus memiliki
kosakata yang banyak. Ya, harus memiliki kosakata yang banyak. Ketika kita hilang dengan apa yang ingin kita sampaikan itu tadi, kita harus beralih dengan bahasan-bahasa yang lain, dan untuk kembali ke awalnya itu tadi, bagaimana cara kita memutarkannya begitu. Jangan larut, jangan gugup, tapi pelan-pelan kita kembali dengan kosakata, mengekspos kosakata-kosakata yang lain untuk mengembalikan ke hal itu. Dan juga perlunya kosakata yang banyak itu tadi, sehingga pembawa acara, host presenter itu tidak menyampaikan bahasa yang berulang-ulang. Seringkali reporter itu kita lihat ada juga yang mana misalnya. Kan banyak itu menyampaikan yang mana, berulang-ulang. Yang mana rupanya orang jadi pendengar yang mendengarkan itu, loh, yang mana sih? Gitu kan. Ada yang itu sih boleh, untuk kadang itu memang kita gunakan untuk menekankan sesuatu, lebih mengkhususkan, tapi tidak boleh itu dilakukan secara berkepanjangan gitu, karena itu orang akan mengurangi kepercayaan pendengar terhadap apa yang kita sampaikan. Barangkali demikian. Terima kasih, moderator. Terima kasih kepada Bapak narasumber kita yang luar biasa ya. Saya mengutip ini dari hasil jawaban dari Yunda, yang mana pertanyaan itu Tengok, biarkan. mohon peserta Devi Anjani di-mute dulu Devi. Baik ya, yang mana sebagai broadcasting ini harus profesional gitu ya Bu ya. Profesional, harus mengenal tim, kemudian koordinasi dengan tim, kemudian komunikasi dengan narasumber yang baik. Pasti sebelum broadcasting adanya GR ya Bu ya. Jadi harus dilatih sebelum tampil, apalagi live ya Bu ya. Kemudian di sini ada dari Bapak saya kutip, persiapan yang pertama tuh fisik kita. Fisiknya harus fit ya Bu ya. Kemudian psikis atau mental yang kuat. Kemudian materinya harus kuasai, baik dari segi ekonomi atau politik. Harus update lah berita terhadap masyarakat, karena kita benar-benar menyampaikan sampai kepada masyarakat itu benar-benar itu berita adalah nyata gitu ya Bu ya. Kemudian adanya pelatihan supaya menjadi broadcasting yang profesional. Kemudian Ibu, ini ada lagi nih pertanyaan dari Gita Puspita Bu. Masih bisa Bu menerima pertanyaan lagi Bu? Bapak Ibu? Ya, boleh. Boleh ya Bu ya, masih ada waktu kita sedikit lagi. Baik, ini dari Gita Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa sajakah kendala yang kita alami saat menjalani jurnalistik dan broadcasting? Kendala, pasti semua itu ada kendala ya Bu ya. Ya, siapa duluan ini? Ibu atau Bapak? Boleh? Terima kasih. Pada Ibu duluan ya, boleh Ibu ya? Boleh. Ya. Boleh. Terima kasih Ya, Ibu, boleh. silakan. Ya, Gita. Kendala, apa saja kendala yang kita alami saat menjalani jurnalistik dan broadcasting. Nah, saya jelaskan ini tadi broadcasting kita sudah pahami ya bahwa itu lebih kepada teknis ya, orang-orang yang bekerja dalam teknis untuk menghasilkan sebuah produk dari program. Nah, kendala yang sering terjadi ya mungkin kendala teknis gitu. Kalau umpamanya saya mau live report di lapangan, di lokasi. Nah, itu kan menggunakan alat ya, selain SNG kita menggunakan live view. Kalau kawan-kawan yang pernah anak-anak broadcasting atau anak-anak komunikasi yang mungkin di sini ada ini ya, apa istilahnya eskulnya dinamika ya, media kampusnya dinamika atau apa ya. Nah, itu kan anak-anak yang sering berbaur sama anak jurnalis atau wartawan, senior-seniornya ke lapangan. Nah, itu bisa tahu itu alat-alat live report yang di lapangan. Nah, kendala yang selalu kita hadapi saat live report kalau SNG, menggunakan motor SNG, mobil SNG, mobil satelit itu, kita ini lebih kepada di medannya umpamanya kita mau live report di lokasi Tanjung Rawa. Ini kalau banyak pohon, dia akan terganggu sinyalnya gitu.
sinyalnya. Nah, itu kendalanya mungkin. Nah, di kendala diri ya kita kalau di secara pribadi itu teknisnya. Kalau di pribadi kendalanya itu tadi ya, yang terkadang mental, fisik yang tidak mendukung atau mood yang tidak pas, tapi harus tanggung jawab yang dikerjakan, kerjaan harus dilaksanakan untuk sebuah liputan atau laporan, ya itu harus bisa diatasi gitu. Dan tidak memotivasi, menggugah diri dan tanggung jawab dengan kerjaan kita gitu. Nah, kita juga di jurnalistik ketika sudah janji sama narasumber dan lainnya tiba-tiba dibatalkan, dan ini harus naik beritanya, ini harus siap beritanya. Ya harus ada choice untuk mengatasi kendala-kendala yang bakal terjadi di lapangan. Yang pasti seorang broadcaster atau jurnalis itu punya choice dalam proses peliputannya gitu. Kalau saya di lab report selalu kendalanya itu di alat ya, kita kadang sinyal dari Jakarta ke kita delay-nya berapa persen gitu kan, tiba-tiba ya makanya sebelum kendala itu terjadi kita harus prepare juga, cek alat, cek mic-nya atau cek kameranya, cek baterainya, jadi bisa meminimalisir kendala-kendala itu. Nah biasanya kalau sudah melakukan prepare dan sudah sering melakukan ini, kendala ini bisa diatasi dan kemungkinan seminimal mungkin jangan sampai terjadi. Walaupun kendala yang akhirnya tidak bisa dilakukan, ya di luar dari kendali kita, seperti itu. Gita. Terima kasih kepada Ibu Nurleli. Lanjut gimana Bapak Aslim? Aslim kayaknya terganggu dari sinyalnya nih. Baik, ada lagi bagi peserta yang ingin menyampaikan beberapa pertanyaannya. Ini masih ada waktu kita selama 29 menit lagi. Para peserta silakan nih, lagi ada narasumber kita nih yang hebat ini, menguasai dari bidang broadcasting beserta jurnalistik. Ayo, silakan tanya. Gimana peserta? Terbiasa ya Ibu ya. Pengalamannya sudah ada, kendalanya juga sudah mengetahui. Jadi insya Allah kayaknya Ibu tuh memang diawali dengan Bismillah tadi saya dengar tadi ya Bu ya. Ya Bismillah segala dan sesuatunya. Pasti kita menenangkan diri ya, menenangkan diri kalau karena kan biasanya pengalaman ya selalu karena kan ketika kita live report informasi yang kita sampaikan berbeda, orang yang kita hadapi juga berbeda, medan yang kita hadapi juga berbeda, penolakan dari orang juga kita tidak bisa tebak ya kan. Selalu ya saya selalu mengawalinya itu menenangkan dirinya itu ya dengan Bismillah gitu kan. Bismillah ini dan yakin aja sebuah tanggung jawab ya harus diselesaikan secara baik. Nah, kalau ketika saya harus turun ke lapangan gitu. Begitu juga ketika harus saya siaran di studio gitu ya. Saya juga harus profesional dengan tanggung jawab saya gitu. Nah, bahkan dulu kita sering di ultimatum sama senior-senior kita kalau ketika seorang presenter siaran di studio dan tiba-tiba ada kabar duka dari rumahnya, dari keluarganya yang saat itu harus sampai. Tapi karena saya harus siaran, itu mood tidak boleh diganggu dan lain, jangan dikasih tahu, jangan disela saat dia siaran. Selesai siaran, selesai semuanya udah closing, udah benar-benar selesai kegiatan di studio dan kita udah oke, terima kasih kru dan tim dan ya, saya keluar dari studio. Saat itulah baru dikabarkan kabar duka itu. Nah, hal-hal seperti itu juga yang harus diantisipasi ya untuk menjaga mood dan psikis tadi dan juga mengontrol emosi, jangan sampai karena kan kalau saya pribadi ketika saya siaran itu orang akan melihat wajah saya gampang terbaca, lagi marah, lagi senang, lagi sedih gitu kan. Nah, ketika menyampaikan sebuah berita juga kita akan terlihat seperti itu gitu. Apa yang kita baca itu akan terwakilkan dengan cara vokal kita, mimik kita, gestur kita gitu. Itu akan kelihatan. Nah, jadi kalau tiba-tiba lagi live, katakanlah break, lalu ada kabar duka,
itu akan memutus semua kegiatan saat kita live yang walaupun tinggal 2 segmen lagi akan hilang. Seperti jadi jangan pernah menyela tetap menjaga mood presenter juga seperti itu yang harus dipahami ketika berada di studio melakukan sebuah pekerjaan. Selalu diawali dengan ya bismillah dan kenali diri. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Nih masih ada nih pertanyaan lagi Bu dari Amalia Bali. Amalia ini calon broadcasting. Ya mau jadi broadcaster deh ya, jadi presenter juga ini Amalia. Penerus Ibu ini sepertinya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Bagaimana cara baca berita? Langsung praktek pula itu dengan informasi yang baik. Dan bagaimana menghadapi narasumber yang takut untuk diwawancarai. Ya. Oke. Ya, terima kasih kepada Ibu, silakan. Ya, kalau baca berita itu kan ada ini ya, ada artikulasi, intonasi, ada biasanya kalau dalam naskah TV kita ada yang menggunakan garis miring 1 gitu ya, garis miring 2. Nah itu nggak jauh beda dengan titik koma. Kalau garis miring 1, garis miring 2 itu koma. Nah ketika jadi kalau enaknya nih nunjukkan naskahnya ya, jadi bisa nampak. Jadi Amalia, bagaimana cara baca berita dengan intonasi yang baik. Nah ini tentu ada teknik vokalnya, seperti Bang Aslim bilang kan, Bang Aslim tanpa membuat skrip dengan berbicara aja sudah intonasinya sudah bagus, vokalnya juga sudah bagus, artikulasinya juga bagus, sudah berkarakter. Jadi ada pemenggalan kalimat dalam baca berita. Tentunya kan istilahnya ada satu nafas, langsung putus, ada titik koma itu tetap digunakan. Nah, artikulasi pada kalimat mana yang artikulasi ada pengucapan, intonasi penekanan pada kalimat mana gitu. Nama orang, nama lokasi, nama angka gitu kan. Pokoknya saya baca nih. Satu contoh lead ya, saya baca, saya coba cari berita, mungkin seperti ini aja. Ya, pemirsa saat ini sudah berlangsung, ya saya coba ya dengan cara intonasi yang baik. Ya, pemirsa saat ini sedang berlangsung webinar yang digelar Universitas Islam Sumatera Utara (UIN) terkait prodi ilmu komunikasi yang diikuti 30 mahasiswa dari jurusan komunikasi. Seperti apakah suasana dari webinar ini? Berikut liputannya untuk Anda. Nah, seperti itu. Nanti mungkin kalau Bang Asli bagaimana lagi. Kalau saya reportase, ya pemirsa suasana webinar yang berlangsung melalui YouTube ini cukup menarik, antusias mahasiswa yang mengikuti webinar ini. Banyak berbagai pertanyaan yang diajukan terhadap dua narasumber tentang broadcasting dan jurnalistik. Nah, artinya ada penekanan kalimat, ada intonasi yang ditekan. Seperti itu. Nah, bagaimana menghadapi narasumber yang takut untuk diwawancarai? Ya, tentunya kan kita harus komunikasi ya, pendekatan komunikasi. Ya tanya nama dulu, kita kenali. Kadang ada narasumber yang sudah kita kenal baik, tinggal Bang, aku mau wawancara nih Bang, soal ini, nanti jumpa ya Bang. Itu mungkin komunikasi sudah baik ya, sudah berjalan. Nah, orang yang mula-mula, apalagi kayak sering ya kalau seorang jurnalis seorang jurnalis yang liputannya tentang ekonomi, pastinya main ke pasar atau ekonomi mikro makro ya, atau meliput harga pasar. Kan itu, woi gimana nih, banyak nih. Kita mau cari pedagang, Bu, berapa nih Bu harganya? Mau beli, gitu kan ada respon kan. Kadang kita aja ngomong, Bu, kenalkan diri lah ya paling tidak. Bu, saya dari media Dinamika UIN Sumut, wawancara Bu, harga pasar gimana? Kadang responnya, aku nanya-nanya aja gak beli, gitu, seperti itu. Kadang gitu kan, nanya-nanya aja, beli enggak kan? Iya kan, nanya-nanya dulu, nanti baru beli, cocok harga kita beli Bu. Kadang komunikasi seperti itu gitu kan. Kadang malas wawancara, Bu ini penting Bu, ya. Bagaimana pendekatan kita yang kita lakukan? Kalau itu tadi menentukan narasumber. Ketika narasumber yang satu kita targetkan tidak bisa tidak menolak untuk jawab, tentu kita harus ada cari narasumber yang lain. Ada choice, selalu ada choice menentukan narasumber. Jadi kalau dalam ilmu jurnalistik itu ada tiga urutan narasumber 3, 2, 1. Narasumber 1 ini yang utama. Nah, ketika narasumber utama tidak menolak target kita, dia berharap kita jadikan narasumber utama, tidak
bersedia, tentu ada choice lainnya. Ya tentu pendekatan komunikasi ya, psikologi, ya gali komunikasi, jelaskan maksud kita apa. Kalau orang baru pertama kenal narasumbernya, tentu kita harus mengenalkan diri, maunya kita mau bicara tentang apa, yang diharapkan yang mau dibahas ini apa. Tentu ya umbang aja sedikit. Bapak nanti masuk TV loh, gitu. Kalau mau masuk TV, kita wawancara untuk TV, walaupun hanya 2 menit, gitu kan. Nanti Bapak terkenal loh, namanya tercantum loh nanti tidak hanya di koran, tapi juga di media-media online. Nah, seperti itu membangun minat si narasumbernya itu, sehingga si narasumber benar-benar mau diwawancara. Itu Amalia. Bisa dipraktekkan nanti Amalia. Terima kasih Ibu. Dari Bapak, gimana Pak? Ada tambahan? Yang mana ini? Ada enggak, saya pertanyaan? tadi terputus dia, enggak mengikuti jadinya, terputus sinyalnya. Gimana? Iya, untuk membaca berita, tentu kalau di berita itu ada biasanya kalau ada naskah atau skrip yang disiapkan, itu pembaca berita itu kalau sekarang lebih apa ya, sudah lebih maju ya. Kalau orang TVRI dulu, kalau dahulu sih dibuat tulisan besar-besar di belakang kamera itu yang dibaca. Supaya tapi kan sekarang kan sudah demikian kan, tidak demikian, sekarang sudah maju ya. Cara membaca lah yang harus dipelajari, letak titik komanya. Biasanya kalau di skrip berita itu, kalau yang di radio atau televisi, titik komanya itu ditandai dengan garis miring ya, kapan harus berhenti, kapan harus jeda dan lain sebagainya. Nah, untuk penekanan demikian juga ya. Dan seperti saya sampaikan tadi, ada memang intonasi suaranya itu kalau reporter dia harus pelan ya, menyampaikan reportasenya itu pelan, santai, supaya orang hanyut dengan situasi itu ya. Kita teringat itu seperti penyergapan markas teroris atau sarang teroris beberapa waktu yang lalu. Reporter yang menyampaikan itu dari TV One, si Yasa kalau nggak salah saya namanya. Asep, Mbak. Asep Yasa itu ya. Yeah. Nah, itu kan pelan, hanyut seorang orang ikut dengan itu. Nah, ketika menyampaikan informasi tentang kebakaran misalnya reportasenya itu tak bisa pelan, atau menyampaikan unjuk rasa yang sedang berlangsung, itu reportasenya memang agak sedikit berteriak. Ya, intonasinya itu agak sedikit berteriak karena suasananya demikian ribet supaya kita masuk dalam suasana itu ya. Jadi kalau dalam penyampaian atau reportasi yang demikian itu tadi, pembacaan berita ya, melatih teknik vokal lah ya, teknik vokal, intonasi suara dan lain sebagainya, dan itu bisa dilatih. Kalau untuk latihan sekarang sih sudah enak ya, zaman gadget sekarang yang luar biasa, kita bisa rekam sendiri ya, bisa dengarkan sendiri, bisa menyampaikan reportase sendiri, dan itu bisa kita upload, kita bisa siarkan kepada orang banyak ya, membuat konten sendiri, siarkan kepada orang banyak, kita bisa lihat tanggapan mereka. Dan kita juga bisa merekam berita, kita sampaikan ke televisi, itu kan banyak ditayangkan itu, video amatir. Nah, dari televisi mengambil data dari yang bukan reporter dia kan, bukan reporter. Memang kiriman pemirsa begitulah. Nah, mungkin tidak orang TV tak sampai ke situ atau tak berdapat informasi tentang itu, ya, kita kirimkan dengan reportase dan gaya kita sendiri. Barangkali bisa ditayangkan mereka kalau memang hal itu dianggap menarik. Nah, jadi adik-adik mahasiswa ini ketika unjuk rasa boleh saja menyampaikan sambil latihan menyampaikan informasi segala macam ya. Ketika teman-temannya itu yang berunjuk rasa yang lain, kita ambil waktu 5 menit atau berapa menit, kawannya suruh pegang handphone sebagai kameramen ya, dia menyampaikan reportase.
Kalau pakai mic ya pegang mic atau apa segala macam. Dan itu tadi apa namanya bahasa-bahasa penekanan-penekanannya itulah yang dipelajari. Barangkali demikian Bu tambahannya. Terima kasih kepada Bapak atas jawabannya ya, kepada Amalia. Ini Amalia, udah boleh kita suruh baca berita ini Bu? Boleh Pak, penerus ini Pak, penerus dari mahasiswa Prodi Ikom ini. Iya, kita tes biar kita lihat. Boleh. Ini ada pertanyaan kembali Pak. Dari Nina, masih menerima pertanyaan lagi Pak? Iya, boleh. Nina. Assalamualaikum Bapak Ibu, saya Nina Febriani, ingin menanyakan bagaimana mengolah vokal. Nah, sama seperti tadi sebenarnya ya, mengolah vokal yang bagus untuk menjadi seorang reporter ataupun presenter. Terima kasih. Ya, langsung saja ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak. Ya, baik. Melatih vokal itu, silakan. Ya, latihan pernapasan itu penting. Ya, latihan pernapasan. Suara yang kita keluarkan itu harus tahu kita. Itu kan suara ini kan ada rongganya. Kalau penyanyi itu ada suara perut, ada suara dada, ada diafragma ya, dari mana yang kita keluarkan. A, I, U, E, O-nya itu artikulasi harus jelas. Nah, artikulasi. Ya. A, I, U, E, O itu yang dilatihkan. Kalau orang teater, sih, begitu latihannya dulu, latihan pernapasan, latihan menjerit sendiri, A, I, U, E, O, dan segala macam. Kalau karakter suara, kadang memang ada orang yang suaranya itu memang cempreng. Ya, memang sudah model suaranya demikian. Sulit dia bulat. Ruben Onsu atau Ruben ya? Ruben Onsu ya? Iya, Ruben. Nah, itu kan suaranya nyempreng. Ini dia kan. Nah, tapi kenapa dia juga bisa sebagai presenter? Ada kelemahannya di bidang suara, tapi ditutupinya kelemahan di bidang suaranya itu dengan kelebihan-kelebihan dia yang lain. Nah, jadi kalau kita memang lemah suara kita nggak apa, itu bukan satu-satunya. Kita bisa gali potensi kita yang lain, itu maksud saya. Ya, jadi suara yang baik atau suara yang bulat itu apa? Tidak jadi ukuran gitu sih ya. Kita bisa gali potensi kita yang lain untuk bisa menjadi presenter. Mungkin kalau untuk pembaca berita memang harus harus demikian ya. Harus memang dilatih demikian suaranya itu, dan suara untuk suara yang melatih suara untuk bisa bulat, bisa apa, itu memang ada latihannya sih. Nah, kemudian seorang presenter, terutama pembawa acara itu juga harus tahu ini apa namanya, memegang audio, ya, bagaimana jarak mic dengan mulut misalnya. Nah, jadi dia juga harus tahu pas jarak mic dengan mulut itu gimana pasnya biar enak didengar. Kadang dia mic itu kalau tak diletakkan terlalu rapat dengan bibir, malah makin nggak jelas suaranya, mengembang misalnya. Kalau terlalu jauh kedengaran, gimana enaknya gitu. Karena seorang presenter pembawa acara beda tempat, beda karakter, beda, ya orang salam aja lah. Orang assalamualaikum, beda intonasi salamnya itu, ya beda ininya, beda profesinya gitu. Kalau Qori misalnya pembaca Al-Quran, begitu dia salam kan biasanya pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan ya kan. Orang mendengarnya pun apa? Karena dia akan mengawali pembacaan itu dari pelan gitu. Lain dengan orator yang ada di lapangan, dia lebih bersemangat. Assalamualaikum. Ada lagi orang yang salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya bidiwan keyboard gitu ya. Yeah. Ada juga orang yang Assalamualaikum itu. Assalamualaikum. Biasanya di lampu merah.
Ibu-ibu PKK misalnya. Ibu PKK salamnya lebih beda lagi dia. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu ibu PKK yang mau berkunjungan ngambil arisan ke rumah kawannya kan gitu. Ya, jadi dari salam itu saja beda intonasi salamnya, beda karakternya. Begitu juga kita. Nah, sebagai pembawa acara harus tahu menempatkan kapan harus tegas, kapan harus setengah berteriak, kapan harus pelan, kapan harus datar. Nah, itu ada dinamikanya. Ya. Baik, terima kasih. Bu moderator. Terima kasih kepada Bapak. Gimana Ibu? Ada mau tambahkan Bu jawaban dari Nina Febriani? Ya, seperti yang disebutkan Bang Aslim ya. Jadi kalau untuk sebuah vokal, kalau dia presenter berita ya, host ya, tentunya punya vokal yang utuh, punya vokal yang bulat. Ada orang yang memang sudah karakter suaranya itu bulat gitu. Jadi tinggal mengemasnya aja, bagaimana intonasi, artikulasinya gitu kan. Ada yang harus memang dibentuk, dan ada yang memang suaranya dari, karena kita bisa juga membentuk suara-suara orang yang awalnya cempreng karena dia memang harus dituntut untuk membawa program berita, itu kan suaranya memang harus vokalnya lebih tegas dan lugas ya, tentu. Nah, itu juga harus dilatih. Nah, biasanya kalau pemula-pemula di kantor saya di iNews, sebelum mereka layak on air, 1 bulan itu mereka harus latihan vokal. Nah, biasanya kalau saya nyuruh mereka latihan vokal tiap pagi itu A, I, U, E, O depan kaca, ya buka singa, ada guli dalam. Nah, itu untuk lebih meringankan rongga, melenturkan lidah. Nah, saya selalu bebankan mereka, bukan beban ya, saya memang harus mereka membaca skrip. Ketika membaca skrip dengan secara rutin, apalagi untuk berita ya, nah itu akan terbentuk, dan itu semua proses, tidak secara instan. Yang kadang orang yang sudah punya vokalnya yang bulat, utuh, tapi belum terbiasa, ya juga harus dibiasakan gitu. Seperti itu. Nah, kalau Bang Aslim kan itu karakter suaranya sudah dapat semuanya. Dia beragam suara juga enak kalau dengar suara Bang Aslim kan, mau berpantun juga. Nah, kalau saya sering orang bilang lagi siaran ya Kak gitu. Kalau saya memang sudah terbiasa seperti ini ngomongnya, jadi kebawa ya. Karena kebawaan siaran, cuma memang saya memposisikan kalau ketika saya live report, ya kita punya ada kaedah ya. Paling tidak kan kita punya perform style sendiri gitu. Nah, ketika saya harus siaran di studio, ya tergantung dari apa yang kita baca lead-nya. Nah, tentunya untuk latihan vokal itu prosesnya itu nggak instan ya. Ada ya seperti yang Bang Aslim bilang, ada step by step-nya juga, dan memang seorang itu kalau karakter suaranya sudah ada, tinggal mengemasnya aja, seperti itu dari saya. Seperti itu ya Bang Aslim ya. Siap. Itu Mbak Putri. Terima kasih kepada Ibu. Jadi Nina, jadi memang kalau mau jadi vokal itu bagus, pastinya kita harus ada pelatihan ya Bu ya, vokal A, I, U, E, O selama 1 bulan ternyata ya Bu ya. 1 bulan. Tergantung orang, tergantung orangnya gitu kan. Kalau mau dilebutkan, ya kalaupun A, I, U, E, O nggak gini A, I, U juga ya Bang ya. A, ya A, I, ya I, U, nggak A, I, U, E, O, nggak seperti ini kan Bang Aslim. Kemudian harus ada ya benar, ketika A ya A gitu ya kan. Ya, jadi adanya pelatihan membaca skrip tadi ya Bu ya. Ya, kalau saya di kantor. Kemudian melatih pernapasan. Kemudian dari Bapak tadi adanya melatih jarak mic dengan mulut ya Pak. Kemudian atur dinamika suara. Baik, sebenarnya nih Bapak Ibu masih ada beberapa lagi nih dari peserta pertanyaan. Tapi karena ada waktu kita sudah mulai pukul 10, ya kan, sudah selesai. Gimana nih Bapak Ibu narasumber, apakah kita tutup atau kita lanjutkan lagi pertanyaan dari para peserta? Kalau saya sih kembali ke forum ini. Kalau masih ada kesempatan berapa menit ya, 5 menit. 2 menit aja kita berikan kesempatan kepada si Amalia atau siapa ya. Ya, coba baca ini ya kan. Baca skrip, baca berita gitu. Buka aja dari Google berita mana gitu. Iya, boleh. Salah seorang dari mereka lah Bu, biar kita dengar. Ya, videonya dibuka. Videonya dibuka.
Dia boleh Biar dibuka. kita lihat juga gestur-gestur dia. Iya, iya. Cara Betul, Pak. kesempatan Ada ya kan lagi belajar. Amalia, Nina, Yunda, silakan. Atau kepada peserta lainnya. Salah seorang Gita dari mereka. juga, ya, salah. Yang simple aja ya kan. Nah, baik kita dapat melihat ya Bu dari mahasiswa ilmu komunikasi kita ini. Praktek langsung, sedikit saja. Ada yang bersedia kepada para peserta? Praktek langsung, sedikit aja. Anissa Humaira juga bisa. Komunikasi biasanya sudah buat tugas ini nih, lab report semester 5 ke atas ya. Sri Rahayu kayaknya bisa itu. Sri Rahayu, silakan. Udah perform ya kan depan dengan Iya, mic-nya. Boleh dibuka videonya ya Bu ya, supaya tampil. Ya. Kita sudah banyak ya dapat materi tadi kan. Jadi Amalia jadi salah. Salah ya Bu ya. Bisa sambil lihat naskah, nggak apa-apa juga. Ayo kepada peserta. Ya, silakan Amalia. Supaya kita tahu ya Bapak Ibu bagaimana atau ada kesalahan biar diperbaiki kan gitu ya Bu ya. Ya, silakan Amalia, di unmute-nya dibuka. Boleh. Ayo dicoba. Ya, di countdown ya. Standby. Boleh kasih abah-abahnya. Iya, standby ya. Hitungan ketiga. Kameramen Masih mute tuh, masih ini audionya masih ini Amalia. Amalia itu audionya masih ini. Cek audio. Ya, standby Assalamualaikum Amalia. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung saja saya akan membacakan satu berita tentang pelajar terjebak di tengah sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Proses penyelamatan 4 pelajar terjebak luapan air di sungai di Mandailing Natal, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Keempat pelajar tersebut terpaksa dievakuasi menggunakan tali yang digantungkan melintasi sungai. Udah. Lanjut. Lanjutlah, belum habis 5W1H-nya itu. Iya. Inilah proses evakuasi 4 pelajar pesantren Tafaliyah Purbabawi yang tiba di tengah di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pagi. Sekali ditarik ke tepi sungai menggunakan tali yang digantungkan melintasi sungai. Awalnya keempat pelajar ini menyeberang sungai karena hendak pergi ke seberang sungai untuk bermain golo. Namun, saat berada di tengah, tiba-tiba air sungai meluap dengan cepat akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Mereka pun terjebak di tengah sungai sambil berlimpah di atas batu besar selama 2 jam. Udah gitu aja, Pak. Udah. Sudah. Ya. Terima kasih Amalia. Gimana? Bapak Ibu masukan dari untuk Amalia kita, mahasiswa prodi Ikom kita ini Bu. Ya. Ya, silakan Bang Ali. Bacanya masih apa ya? Masih Ya, belum bisa. Belum. Bacanya masih baca biasa. Ya, intonasinya juga titik komanya jadi juga belum begitu jelas ya. Makanya kalau itu skripnya itu memang kalau untuk berita harus di titik komanya itu dibuat garis miring supaya apa? Supaya lebih nampak gitu. Kalau dia tanda baca biasa itu kan nggak nampak, nggak jelas ya. Makanya skripnya itu biasa dibuat dengan garis miring. Ada garis miring 1 atau 2, ada apa? Kapan harus berhenti, kapan harus
penekanan. Iya. Tapi boleh belajar lagi, sudah bagus sih si Amelia. Ya, namanya belum pernah dia baca berita. Ya, Oke, kalau dilatih, dari digali terus, tinggal intonasinya. intonasinya. Oke. Boleh tambahin. Ya, kalau saya itu tadi ya, itu tadi proses pemenggalan kalimat. Kita tahu, kita sendiri tahu sejauh mana nafas kita, gitu, nafas kita untuk berhenti, untuk memulai. Nah, satu hal, kendalikan diri dulu, gitu. Buat diri tenang dulu, Amalia, ya kan. Kuasai diri sendiri kan, kendalikan diri, tenangi diri, baru memulai, gitu. Karena kan kalau coba dia naik ya 5 menit lagi naik, kan. Kalau kita bawa kawan kabur juga, jadinya kita ngos-ngosan nggak bagus. Ya kendalikan diri dulu, kendalikan emosi, gitu. Baru paling tidak kuasai materi yang kita sampaikan. Kalau untuk vokal, artikulasi itu tadi masih proses ya Bang ya, sebenarnya ya faktor kebiasaan lah dan keseringan lah, nanti akan lebih bagus juga. Seperti itu Amalia. Bagaimana Amalia? Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi dan belajar lagi. Ya, semoga. Oke. Terima kasih kepada Amalia yang sudah memberikan berita hari ini ya di Mandarin Natal. Boleh ya? Ada yang lain boleh? Mau kasih nilai sama para narasumber kita ini, masukan-masukan. Ada lagi dari peserta ingin membacakan berita? Tidak ada? Baik, jika tidak ada lagi dari peserta, maka sebelum kita tutup, nanti kita ada foto bersama ya, Bu ya. Oke. Oke. Oke ya. Jadi selesai sudah acara pelatihan broadcasting program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara Medan tanggal 28 Oktober 2020. Terima kasih kepada narasumber yang telah menyediakan waktu untuk memberi ilmunya kepada kita semua, khususnya saya sendiri. Saya sangat bersyukur bisa menjadi moderator di acara kegiatan pelatihan ini, karena ini sangat luar biasa untuk saya dan dapat menjadi mengamalkan untuk kegiatan berikutnya kembali. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta, kita foto bersama ya, host? Iya, Kak. Boleh. Kasih aba-aba ya, host, ya. Jika ada foto bersamanya. Jadi untuk teman-teman semuanya diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, kepada peserta, silakan aktifkan kameranya. Kepada peserta dan bapak-bapak dan ibu-ibu diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Jadi kita di sini ada 2 kali foto bareng. Yang pertama tuh foto salam komunikasi. Yang kedua nanti fotonya foto bebas. Baik. Sekali lagi untuk teman-teman semuanya diharapkan untuk segera mengaktifkan kameranya. Ya. Kepada Siti Khairunisa Dela Suci Rahma diharapkan untuk segera mengaktifkan kameranya.
mungkin langsung aja kita foto karena mungkin teman-teman lain lagi ada kegiatan, mungkin malu-malu juga untuk menampilkan mukanya. Jadi yang pertama tuh untuk Ibu dan Bapak foto ya, salam komunikasi seperti ini. Ya. Oke. Dalam hitungan 3 nanti ditahan. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke, sudah. Terus foto yang kedua. Mereka. Foto yang kedua, foto bebas. Oke, yang hitungan 3, 1, 2, 3, senyum. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada host kita yang kece ya. Kece banget nih, yang ahli IT nih pastinya. Kita tutup ya Bu, tadi sudah saya tutup sebenarnya. Gimana host? Tadi sudah saya tutup. Closing statement-nya tadi sudah, Bu? Sudah Pak, tadi sudah ditutup. Sudah, Sudah ditutup. Sudah, Kak. Ya, terima kasih dari kami ya, pemateri, ya Bang Asli ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi juga dan bisa menentukan minatnya kemana untuk berkecimpung di dunia komunikasi. Oke, terpaut mata indah, pandang pertama membawa kesan. Sampai di sini selesai sudah. Mana yang salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nureli dan Pak Salim dan Bu Moderator Bu Putriani Ya, dan kepada kawan-kawan semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.